Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-78. Wa qalu, dan mereka berkata, lama wa'adahumun nabiyun nar, mereka tidak akan mendapatkan hukuman atau tidak akan mengancam mereka Nabi dengan neraka. Tatkala Nabi mengancam mereka dengan neraka, mereka mengatakan lantamassana, mereka tidak akan disentuh atau kami tidak akan disentuh, tusibana tidak akan menimpa kepada kami apa annaru neraka, illa kecuali ayyamam ma'dudat, ya, hanya waktu yang terbilang, qalilatan, sebentar doang, arba'ina yauman, hanya 40 hari kami nggak bakal masuk neraka, nggak bakal disiksa, cuman 40 hari disiksanya doang. Dalam riwayat yang lain cuman 7 hari. Karena satu harinya setara dengan 10.000, berarti di neraka itu 70.000. Nah, 70.000 bagi kami hanya setara dengan 7 hari. Tapi di tafsir ini dijelaskan, mereka mengatakan dosa kami itu cuma 40 hari. Dulu waktu Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina, lalu ada di antara kami Bani Israel yang menyembah kepada patung sapi. Hanya sewaktu itulah akan dihukum. Mudatan ibadi abaihim, ya, semenjak bapak-bapak kami beribadah al-ijla kepada patung sapi. Summa tazulu, kemudian berhenti. Qul, katakan kepada mereka, lahum, ya Muhammad, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, attakhadtum, apakah mereka telah menerima? Di sini dijelaskan huzifat minhu hamjatul wasli, dibuang hamzah wasalnya, istighnaan, karena cukup bihamjatil istifham, dengan hamzah istifham. Asalnya attakhadtum, ya, yang alif wasalnya dibuang jadi attakhadtum. Indallahi, apakah mereka menerima dari Allah Subhanahu wa taala ahdan? Ahdan maknanya misaqon, misaqon, ikrar atau janji dari Allah Subhanahu wa taala, minhu bizalik, tentang hal itu. Fala yukhlifallahu ahdahu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyelisihi janjinya kalau memang Allah berjanji. Bihi, dengannya. La, tidak. Am, atau bal, bahkan taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, mereka mengatakan 'alallahi, terhadap Allah, tentang Allah, ma la ta'lamun, sesuatu yang mereka tidak ketahui. Tidak ada jaminan dari Allah kalau mereka hanya dihukum hanya 40 hari saja, tidak ada. Dan tidak ada ikrar, tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala perkataan seperti, tidak ada. Itu hanya perkataan mereka, angan-angan mereka. Sama seperti ahli kitab yang mengatakan kami itu tidak punya dosa, yang punya dosa itu bapak kami Nabi Adam. Makanya perbuatan kita di dunia ini, adanya kita di dunia ini karena dosa Nabi Adam. Seandainya Nabi Adam dan Siti Hawa tidak memakan buah khuldi, tentu mereka tidak akan turun dari surga. Kalau seandainya mereka ada di surga sampai dengan saat ini, kita anak-anak sekarang juga lagi ada di surga, nggak perlu ke pabrik, nggak perlu mikir capek-capek, nggak perlu kuliah, nggak perlu sekolah. Di surga tinggal ngomong apa saja ada. Benar nggak? Maka perbuatan dosa yang apapun dilakukan oleh mereka itu akan ditebus oleh Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah, masa Nabi saleh-salehin kayak gitu. Maka mereka Bani Israel merubah, ya, menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab-kitab
mereka, baik dalam kitab Injil maupun dalam kitab Taurat, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dunia. Liyastari samanan qalila, menjual dengan harga yang sedikit, yaitu dunia, dengan jabatan, dengan harta, dengan popularitas dan sebagainya. Ya, makanya dakwah itu sebuah kewajiban bagi kita umat Islam. Hanya ada kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u, serulah, ajaklah. Itu kan kalimat fi'il amr tuh ya. Kita diperintahkan untuk berdakwah. Apa itu dakwah? As-sunnasi ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar liyapuja lisa'adatil ajali wal ajal. Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Adanya ormas-ormas Islam juga sama tujuannya, bukan tujuan politik dan sebagainya, tapi tujuannya untuk membangun dakwah, membesarkan, mengangkat umat Islam. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, atau apa yang dilakukan oleh saudara kita di Salafi lewat radio dan lewat TV-nya, itu semuanya untuk berdakwah, amal ma'ruf nahi munkar. Tujuannya apa? Mendapatkan ridho Allah, menyebarkan agama Islam, agar agama Islam ini menjadi agama yang besar, yang jaya, yang kuat. Nah, tujuannya itu untuk agama Islam. Tujuannya bukan untuk pribadi, tujuannya bukan untuk ormasnya, atau bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Maka kepada siapapun orang yang berdakwah, kita akan berbahagia. Apalagi kalau ada saudara kita yang berdakwah, sukses dengan dakwahnya, kita akan turut dengan senang hati, bahagia. Oh, mereka sukses dakwahnya. Ada ustadz di satu kampung, dia diterima dakwahnya, kita bahagia. Kenapa? Kita belum tentu bisa melakukan itu. Jangan sampai ada satu ustadz diterima di masyarakat, ustadz yang lain cemburu, giran aing henteu gitu. Ada ustadz aktif di satu masjid, ketakutan, takut masjidnya diambil sama orang. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Justru kita harus senang. Jangan sampai ini musola, ini masjid, ama kita kagak dipakai sholat, giran dipakai sholat sama orang lain, kita marah, takut direbut. Nggak begitu. Kalau nggak mau kayak gitu ya aktif di masjid, di musola, gitu ya. Kenapa? Karena sama-sama dakwah. Tujuannya ini untuk Islam semua, bukan untuk yang lain. Kecuali memang ada tujuan-tujuan tertentu. Maka mereka, orang-orang Bani Israel itu, orang-orang Yahudi, berarti telah keluar dari agama mereka, agama yang telah diturunkan, yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Toh kalau misalkan benar yang ia baca, yang ia pelajari dari Alkitab Taurat atau dari kitab Injil bagi orang Nasrani, mereka pasti sudah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di sana dijelaskan bagaimana kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang parahnya, ya, yang memprihatinkannya, ayatnya dirubah oleh pemimpin-pemimpin mereka, oleh pembesar mereka, lalu dijelaskan kepada orang yang awam mengikuti yang salah. Ini yang kita khawatirkan juga terjadi pada tubuh umat Islam, ya, yang awam yang mengerti agama ini, dia disesatkan, dia salah pahamkan terhadap agama, ya, dari makna yang sebenarnya. Kenapa ada orang bisa berani melakukan bom bunuh diri, ya, dengan alasan jihad? Karena kan ada yang disalahpahamkan dari ayat yang dia pelajari. Pemahamannya salah, penafsirannya salah, didoktrin ke dalam otaknya, dimasukkan ke dalam hatinya, sehingga dia mau melakukan, padahal yang dia lakukan itu salah, bertentangan dengan agama Islam, tapi dia mau melakukannya. Siapa yang melakukan itu? Yang orang yang paham sama agama tadi. Dia rubah maknanya, dia rubah tafsirnya untuk kepentingan dia. Makanya orang yang hebat itu salah satunya orang yang bisa mempengaruhi orang lain hanya dengan kata-kata. Bahkan udah meninggal pun masih bisa mempengaruhi orang lain. Kan ada kan ditemukan belum lama, ada makam ulama digali sama peneliti, ditemukan masih utuh padahal udah ratusan tahun. Ya, yang meneliti itu orang non muslim. Begitu menggali ditemukan jenazahnya, yang non muslim ini langsung masuk Islam. Masya Allah.
melihat jenazah ulama yang masih utuh, ya, yang penelitinya ini bukan orang Islam, dia langsung masuk Islam setelah menemukan jenazahnya. Ulama udah meninggal ratusan tahun, jenazahnya masih bisa berdakwah, masih bisa mengislamkan orang. Nah, kita nih yang masih hidup bisa nggak mengislamkan orang yang masih hidup? Ya, kalau misalkan nggak bisa melakukan itu, minimal kita melakukan kebaikan, berdakwah untuk diri kita sendiri, keluarga atau lingkungan kita. Nah, pengaruh yang dimiliki oleh seseorang tatkala dia berdakwah itu dilakukan untuk dakwah, tapi kalau dia lakukan untuk menyesatkan orang, nauzubillah dia bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Kesimpulannya, mari kita pelajari agama kita. Tatkala kita belajar, kita berguru kepada murabbi, kepada ustadz, kepada kiai, kepada habaib, kita cari guru, kiai, murabbi, pembimbing yang memang benar-benar menyampaikan risalah Islam, yang benar menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, menyampaikan perkataan-perkataan para ulama, yang tidak guru pembimbing yang tidak hanya menghibur, yang tidak hanya menyampaikan sesuatu yang membuat orang senang saja, ketawa-ketawa dan sebagainya, tidak. Tapi kita ikuti guru yang benar-benar menyampaikan ilmu di dalam tausiahnya, dalam membimbing umat, karena di sanalah ulama yang bisa membawa kepada keselamatan. Mungkin cukup kajian kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari berbagai macam bala, penyakit, musibah, baik nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah dan barokah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawadah warahmah. Dan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam beribadah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan pada kesempatan ini khusus untuk keluarga kita, saudara kita yang terkena musibah di Cianjur maupun di Garut. Kalau yang mereka wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang mulia di alam barzah sana. Sedangkan kalau ada mereka yang sakit, yang terluka dan sebagainya, semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan ketabahan. Siril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.